Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa amila bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fallahu jalla wa ala yaqulu fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar, qudwah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan juga kekuatan dan pertolongan Allah, kita dapat kembali melanjutkan kajian kitab Fadilah Amal. Dan kita masuk pada pembahasan bab ilmu, di mana terakhir kita membahas poin yang pertama, yaitu ayat-ayat yang menerangkan keutamaan ilmu. Dan yang saya cantumkan di situ hanya beberapa saja. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Adapun pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang dosa yang terhapus dengan mampir di majelis ilmu. Ini hadisnya cukup panjang, namun karena kita mengkaji kitab, maka kita tidak lewatkan, ya. Kita tetap akan bahas apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apalagi di sini hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat khusus yang senantiasa berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Ya, sayyarah di sini maksudnya dari kata saro yasiru, berjalan, berkeliling. Kalau bahasa modern sekarang atau bahasa kontemporer, mobil. Zaman Nabi nggak ada mobil, ya. Nah, itu diambil dari bahasanya saro yasiru, berjalan. Nah, makanya di sini sayyarah artinya bukan sesungguhnya Allah memiliki malaikat mobil, bukan, ya. Melainkan malaikat yang tugasnya sayyarah, berjalan, berkeliling di atas permukaan bumi, fudulan. Mereka malaikat-malaikat yang mulia, yatatabba'una majalisa dzikri, di mana tugasnya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, yatatabba'un, mencari-cari majalis adzikr, majelis-majelis yang di dalamnya ada zikir. Dan di sini tentunya nanti kita akan sampaikan majelis zikir di sini umum, semua bentuk majelis yang di dalamnya ada zikir, termasuk di dalamnya majelis ilmu. Nah, kita sekarang yang sedang berkumpul di sini itu disebut dengan majelis zikir. Kenapa? Karena di dalamnya diingatkan tentang Allah, di dalamnya diingatkan tentang agama, di dalamnya diingatkan tentang akhirat. Semua itu termasuk dalam kategori majelis zikir. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, apabila mereka para malaikat mendapatkan majlis yang di dalamnya ada zikir, qa'adu ma'ahum, mereka para malaikat duduk bersama mereka. Mereka di sini yang kedua apa?
manusia yang berada di dalam majelis zikir. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim. Mereka satu sama lain saling meliputi dengan sayap-sayapnya. Dengan sayap-sayap mereka, maksudnya para malaikat. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Sampai numpuk, bertumpuk. Mereka itu para malaikat bertumpuk sampai tumpukan malaikat ini sampai ke langit dunia, langit yang terdekat yang kita lihat ini. Ya. Fa idza tafarraqu wa araju wa sa'idu ila sama, apabila manusia yang berada dalam majelis zikir tersebut bubar selesai bermajelis zikir, araju wa sa'idu ila sama, maka para malaikat ini terbang menuju apa? Langit. Qala fayas'aluhumullah. Di sana ada kesalahan ya. B ya. Fayas'aluhumullahu azza wa jalla, di situ ada tulisannya B, betul? Di bahasa Arabnya. Hah? Enggak ya, berarti cetakan saya ini. Enggak ada ya, betul ya? Maka Allah bertanya kepada mereka, yaitu kepada para malaikat, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan dia yang lebih tahu tentang mereka. Jadi ini kita harus perhatikan, Allah nanya sama malaikat bukan berarti menunjukkan Allah nggak tahu. Beda kayak kita nanya, fulan di mana ya si fulan, itu karena kita nggak tahu. Fulan tadi antum habis ngapain, karena kita nggak tahu. Tapi ketika Allah bertanya kepada malaikat bukan berarti menunjukkan Allah tidak tahu. Gitu ya. Kemudian Allah mengatakan, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaquluna ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ardi. Kami datang dari sisi hamba-hambamu wahai Allah di muka bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Wa yas'alunaka, dan memohon kepadamu. Qala wa madza yas'aluni, apa yang mereka pinta? Qalu, maka malaikat menjawab, yas'alunaka jannatak, mereka memohon, mereka meminta surgamu. Qala wa hal ra'au jannati, maka Allah bertanya lagi, apakah mereka telah melihat surgaku? Jadi maksud Allah, mereka minta surga. Emangnya mereka sudah lihat surga Allah itu bagaimana? Qalu, malaikat menjawab, la ay rabbi, tidak. Nah di sini perhatikan ikhwan, khususnya santri di sini, ay di sini artinya ya. Ay boleh, atau ay di sini maksud artinya apa? Ya. Jadi kalau saya mengatakan ay rabbi, wa ya rabbi sama artinya. Ay akhi, ay bunayya, itu ya artinya. Ya, jadi ay di sini untuk harfun nida, untuk memanggil, ya artinya. Ya, ay di sini artinya apa? Ya, jadi sama aja. Ya Rabbi atau ay Rabbi sama. Ay akhi. Bahasa kita berarti hey. Nanti ada dalam bahasa Arab gitu. Hey. Itu bahasa Arab. Jadi kalau manggil itu nggak ada ikob ya. Baik. Kata para malaikat, la ay rabbi, tidak wahai Tuhanku. Qala fa kaifa law ra'au jannati, lalu bagaimana lagi kalau mereka melihat surgaku? Belum lihat saja sudah minta, sudah memohon-mohon, sujud-sujud sama Allah agar minta agar dapat surga. Qalu, mereka para malaikat menjawab, wa yastajirunaka, ya Allah mereka juga memohon perlindungan kepadamu. Qala, Allah mengatakan, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Jadi mereka minta perlindungan apa kepadaku itu? Maka malaikat menjawab, min narika ya Rabb, dari nerakamu wahai Rabb. Qala wa ra'au nari, apakah mereka melihat nerakaku? Apakah mereka sudah melihat nerakaku?
Qalu la, tidak wahai Allah. Qala fa kaifa law ra'au nari, lalu bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Qalu, nah terakhir nih, mereka para malaikat berkata kepada Allah, wa yastaghfirunak, ya Allah, mereka memohon ampun, mereka beristighfar kepadamu. Qala, maka Allah berkata, fayaqul, Rasul berkata, fayaqul, maka Allah berkata, qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka dan aku memberikan semua apa yang mereka pinta. Wa ajartuhum mimastajaru, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungannya kepadaku. Qala fayaqulun, Nabi mengatakan, mereka berkata, Rabbi fihim fulan, mereka di sini maksudnya malaikat, berkata menyaksikan kepada Allah, Rabbi fihim fulan, ya Allah, ya Rabbku, wahai Tuhanku, di dalam majlis tersebut terdapat fulan. Tapi di sini sebutkan satu. Abdun khata, seorang hamba yang banyak dosanya, banyak salahnya, banyak khilafnya. Innama marra fajalasa ma'ahum, hanya saja dia melewati majlis tersebut dan ikut mampir duduk bersama para orang-orang yang di majlis dzikir, majlis ilmu. Qala, maka Nabi mengatakan, fayaqul, Allah berfirman, walahu ghafartu, dan aku telah mengampuni dosanya juga. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kenapa? Karena orang-orang itu atau kaum tersebut adalah sebuah kaum yang teman duduk mereka tidak akan binasa. Jadi di sini secara simpelnya saya katakan, atau dengan kalimat sederhananya, orang yang duduk di majelis ilmu tidak akan pernah ditimpa kerugian. Orang yang duduk di majelis ilmu tidak akan pernah ditimpa apa? Kerugian. Bahkan dengan kata lain, mereka kalau sekedar mampir saja diuntungkan dengan orang-orang yang bermajelis ilmu sejak awal. Inilah keutamaan majelis ilmu. Mampirnya saja, nggak sengaja, nggak niat dari rumah, ngelihat ada majelis ilmu, duduk mampir, Allah ampunkan dosa-dosanya dengan sebab dia duduk di majelis ilmu. Lantas bagaimana dengan orang yang mempersiapkan diri, yang berniat tekad kuat, yang berjuang, berjalan, kena hujan, dan perjuangan-perjuangan yang lainnya untuk sampai duduk di majelis ilmu, mendengar kalamullah dan mendengar kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah terus berada sampai akhir hayat kita di atas majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Faidah hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir dan orang-orang yang senantiasa berzikir. Bahkan orang-orang yang pada dasar niat awalnya tidak ikut dalam zikir tersebut, mereka pun mendapat keutamaan yang sebagai bentuk kemuliaan dari Allah terhadap orang-orang yang berzikir. Paham nggak maksudnya? Jadi tadi yang saya sederhanakan kalimatnya, dia ikut diuntungkan dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Mampir duduk bersama orang-orang yang Allah muliakan, orang-orang yang berzikir. Jadi di majelis tersebut ada orang-orang yang dimuliakan karena mereka berzikir kepada Allah. Maka dia yang mampir duduk bersama ini ikut dimuliakan, ikut diuntungkan. Nah inilah keutamaan Allah. Makanya wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan dari Allah, karunia dari Allah itu untuk kita tuh begitu luas, begitu besar. Sampai-sampai sekedar mampir saja dikasih itu anugerah sama Allah. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang kecintaan dan perhatian malaikat kepada Bani Adam. Nah, berarti Allah memang ciptakan malaikat-malaikat yang mana mereka tugasnya memperhatikan Bani Adam, cari majelis zikir, melaporkan sama Allah.
disampaikan hajatnya, ya Allah dia minta begini, ya Allah mereka minta perlindungan begini, ya Allah mereka minta ampun sama Engkau, ya Allah mereka bertakbir, ya Allah mereka bertasbih. Ini perhatian malaikat kepada kita. Yang ketiga, zikir tidak terbatas pada ucapan takbir. Nah ini penting nih, tahmid dan sejenisnya, melainkan termasuk di dalam makna zikir adalah salat, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu, dan berdiskusi dengan ulama. Itu termasuk majelis zikir. Jadi antum nih selama 1 jam ke depan atau setengah jam ke depan enggak subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, tapi antum dikatakan orang yang berzikir. Karena zikir itu bukan monoton atau mohon maaf bukan maknanya sempit, harus senantiasa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tidak. Melainkan duduknya kita dengar ilmu, baca ilmu, menulis ilmu, berarti kita sedang berzikir. Paham nggak? Jadi jangan, Ustaz dulu, anak belum zikir Ustaz. Nah tadi ngapain? Kita duduk di majelis ilmu ngapain? Zikir. Karena bentuk zikir tidak sempit gitu loh. Paham? Baca Quran. Ustaz Afwan, anak belum zikir. Quran zikir bukan? Afdalu zikri Al-Quran. Bahkan sebaik-baik zikir itu Quran. Makanya kalau kita rajin zikir pagi petang tapi Quran nggak dibacaan, kebalik. Maaf aja. Paham nggak? Zikir pagi rajin tapi baca Qurannya enggak. Nah ini kebalik. Karena semulia-mulia seafdal zikir itu Quran. Kita meninggalkan yang afdal, yang lebih utama dibandingkan sesuatu yang tidak jauh lebih utama dibandingkan itu. Ya, baik. Kemudian berdiskusi dengan ulama. Diskusi itu Zafra. Nah, diskusi beda dengan debat ya. Itu zikir juga. Paham? Bukan yang penting bukan miro. Hah? Yang keempat, persahabatan memiliki dampak yang sangat besar, sehingga orang yang bersahabat dengan orang-orang bahagia maka dia akan turut menjadi orang-orang yang bahagia. Masya Allah. Ini lihat dalam kitab Umdatul Qari, ulama apa namanya sampai-sampai memberikan faidah tersebut. Syarah Sahih Bukhari karya Imam Al-Aini. Itu kitab Umdatul Qari milik Al-Imam Al-Aini rahimahullahu taala. Makanya hati-hati antum punya sahabat ya. Nanti antum kalau sudah nggak mondok lagi, nggak nyantri lagi, nah ini hati-hati. Antum bergaul dengan orang yang bahagia, khususnya bahagia akhirat, terbawa. Kalau antum bergaul dengan orang yang sengsara dari sisi akhiratnya, antum bukan terbawa sengsara. Yang kelima, keutamaan berduduk-duduk dengan orang soleh, sekalipun ia tidak serupa dengannya dalam kesolehannya, namun bisa jadi Allah liputi ia dengan rahmatnya dengan sebab tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kandungan hadis di atas, yakni orang yang datang berduduk-duduk dengan orang soleh, padahal pada dasarnya dia tidak bermaksud datang untuk berzikir. Jadi kita pun dianjurkan untuk duduk-duduk dengan orang soleh. Karena kalau kita udah ngerasa nggak soleh, gaulnya sama yang nggak soleh, nah ini magrum namanya itu ya. Udah nggak benar, duduknya sama orang yang nggak benar. Yang keenam, keutamaan berkumpul untuk berzikir, baik untuk tilawah Al-Quran, bertasbih dan sejenisnya, namun semua dilakukan masing-masing, tidak bersama-sama. Nah ini mohon maaf saya tekankan ya di sini ya. Jadi yang dimaksud dengan majelis zikir bukan bikin satu majelis zikir bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah, 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 Allah, barang-barang. Adakah sunnahnya dari seperti itu? Dari sahabat nggak ada, apalagi dari Nabi.
dari madhab saja yang jauh dari sahabat, ya maksudnya tidak berjumpa dengan sahabat, maka itu tidak dicontohkan. Kenapa? Karena tadi dalilnya pakai dalil umum, tapi dalil umum tersebut tidak disinkronkan dengan perlakuan apa yang terjadi pada diri Rasul dan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya di sini penting bermanhaj salaf namanya. Kita ikut metode orang-orang terdahulu. Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita memahami dalil tapi nggak ada contohnya di zaman sahabat, padahal sahabat mampu melakukannya, maka kita memahaminya sesuai dengan keinginan masing-masing itu. Ini kan ada dalilnya nih, majelis dzikir, gitu kan? Ya udah bikin majelis dzikir. Bukan seperti itu maksudnya. Lihat bagaimana Rasul mempraktekannya. Lihat bagaimana praktik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu pula dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apakah mereka berkumpul gitu? Apalagi sampai nari-nari, muter roknya gitu. Nah, ada contohnya? Tidak ada. Saya tidak sebut merek, tapi saya sebut perlakuannya, perbuatannya. Nah, itu semuanya adalah hal yang diada-adakan, muhdats di dalam agama, maka tidak dibenarkan. Nah, yang dimaksud majelis zikir di sini, lihat tilawah Al-Quran masing-masing dalam satu majelis, yang satu bacaan naba, yang satu hafalan. Nah, kayak kita di santri nih, itu majelis zikir tuh. Ketika ba'da subuh itu namanya majelis zikir tilawatul Quran atau hifdzul Quran atau muraja'atul Quran. Kalaupun berjamaah untuk belajar boleh. Misalnya talaki, baca boleh itu. Beda lagi. Tapi bukan diyakini harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu maka nggak afdol. Ya, jangan seperti itu. Kemudian juga misalnya saya mengajarkan nih cara zikir Nabi begini, pengajaran boleh, tapi bukan terus dijadikan sebagai adat atau dijadikan sebagai rutinitas. Maka inilah yang dipermasalahkan. Ya, semoga ini bisa dipahami dan tentunya jangan sampai gagal paham, salah paham sehingga disalahkan kembali. Oh, berarti apa-apa haram, apa-apa nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kita dalam beragama itu cukupkan diri dengan apa yang dilakukan Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun masalah speaker, kamera itu hanya wasilah saja atau hanya media saja, bukan suatu ibadahnya, ibadah kamera gitu, ibadah speaker bukan, namun media saja. Wallahu a'lam bishawab. Isya jam berapa? Dibuka tadi, grup udah dibuka. Silahkan bertanya udah. Maksudnya ditulis saja, silahkan kalau ingin bertanya di grup. Majelis ilmu yang ketiga adalah taman surga. Rasul berkata, langsung kita singkat ya. Idza marratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga bersukarialah. Ini sering diterjemahkan dengan mampir. Datangi, ya kan? Jadi saya dapat faidah nih. Farta'u, bersukarialah. Lihat di penjelasan. Kalimat farta'u dari kata irta'a yarta'u. Maksudnya adalah sebuah ungkapan untuk mengambil suatu bagian yang sangat banyak. Sebuah ungkapan perintah agar kita mengambil bagian yang banyak. Jadi kalau kalian melewati taman surga, ambil bagian yang banyak di situ.
Qalu, mereka berkata, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud taman surga wahai Rasulullah yang kau katakan tadi? Qala hilaqul dzikir, yaitu perkumpulan zikir. Nah, inilah dijadikan dalil adanya zikir jamaah dan seterusnya. Kenapa? Ini kan perkumpulan zikir gitu. Ya. Hadana Allah wa iyyahum, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Perhatikan penjelasan yang berikutnya. Perkumpulan zikir dinamakan surga, dinamakan taman surga sebab dengannya seseorang akan dihantarkan dan ditunjukkan ke dalam surga Allah. Jadi taman surga yang ada di dunia ini akan menghantarkan orang ke dalam taman surga yang ada di akhirat nanti. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, perkumpulan zikir maknanya luas, bukan hanya takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan sejenisnya, melainkan majelis yang membicarakan halal haram, salat berjamaah, mengkaji perkara agama, mempelajari Al-Quran dan lainnya, itu termasuk majelis zikir. Lihat kesimpulan bawahnya. Kesimpulan makna dari hadis ini adalah, apabila kalian melewati jamaah yang sedang berzikir, maka ikutlah berzikir, karena sungguhnya mereka berada di taman surga. Jadi misalnya lihat orang baca Quran, zikir, kita termotivasi, terdorong untuk melakukannya. Jangan cuek-cuek aja. Lagi ngapain? Ngaji. Oh, nitip ya. Ngaji, kita ikut ngaji, ikut zikir dan seterusnya. Ya antum bayangkan aja gini, kita nanti di akhirat belum masuk surga, ngelihat orang di surga, mau nggak mampir? Ajak-ajak dong kan gitu kan? Saya pengen mampir. Nah sekarang kita anggap mereka berada di taman surga Allah, maka kita pun sama. Saya ingin berada dalam kondisi apa yang sedang teman saya alami ini. Ya, itu yang dimaksud dengan kesimpulan dari makna hadis Rasulullah SAW tentang bahwasanya majelis zikir adalah taman surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir kita bahas dua faedah. Orang yang berada di majelis ilmu, maka ia akan merasakan ketenangan karena ia berada di taman surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis di bawah, bahwa sakinah, ketenangan akan meliputi mereka. Nanti ya. Di bawah nanti, maksudnya hadis yang berikutnya. Yang kedua, setiap majelis yang disebutkan nama Allah di dalamnya, dipelajari ilmu agama, dikaji Al-Quran dan Sunnah, maka ia termasuk majelis ilmu yang dengan itu keutamaan-keutamaan akan didapatkan. Ya misalnya kita maksudnya begini, nggak mesti kaku pakai meja begini, nggak. Kita kumpul ngobrol tentang agama, itu sudah majelis zikir. Itu sudah majelis ilmu. Nggak mesti formal. Ayo pakai ini. Ayo pembukaan nggak. Bismillah kita bicarakan dan seterusnya, itu majelis apa? Majelis zikir. Tapi bukan ngobrol sebelum sholat. Nah itu bukan majelis zikir, itu ganggu zikir orang itu. Ya, orang doa jangan tunjuk-tunjuk. Antum semua juga sama pernah ngalami itu. Ya, lagi sholat sunnah atau sholat apa, kecuali darurat ada yang diobrolkan. Maksudnya ada orang zikir apa diganggu, nggak boleh, jangan. Ya, baik, ini mungkin yang bisa disampaikan berkaitan dengan keutamaan majelis ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya.